Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak. Ya, alhamdulillah sehat selalu ya. Dan kalian harus semangat nih karena kan hari ini adalah hari kedua kita setelah Lebaran masuk sekolah lagi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau minta tolong dulu nih kepada KM kelas ini untuk memimpin doa. Silakan. Baik Pak, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya Diksi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, Bapak mau anak-anak coba yang belum mengaktifkan kameranya, ayo diaktifkan terlebih dahulu ya kameranya supaya Bapak bisa lihat wajah-wajah kalian nih, kan masih pagi, pasti masih pada seger gitu. Nah, lalu kalian juga jangan lupa dipersiapkan juga alat tulisnya agar kalian bisa mencatat materi-materi penting yang akan Bapak sampaikan hari ini ya. Baik, Pak. Ya, nah sebelumnya Bapak izin share screen ya, sebentar. Sudah terlihat belum? Share screen-nya sudah terlihat? Nah, selanjutnya sudah Bapak tampilkan di salin dia link untuk kalian melakukan presensi ya. Silahkan kalian scan saja barcode-nya, lalu isi identitasnya yang sesuai. Lalu di sampingnya juga sudah Bapak tampilkan barcode dan link grup kelas kita. Jadi kalian bisa langsung join saja ya, karena di sana nanti Bapak akan share beberapa bahan ajar dan materi yang bisa jadi pegangan kalian. Sudah? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Masih pagi nih ya, masih pada semangat belajarnya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi kita hari ini, ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak terkait dengan pembahasan kita minggu lalu? Jika tidak ada, Bapak akan langsung masuk ke materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya dengan pembahasan kita minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan masuk ke materi dengan pembahasan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun untuk indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai itu dapat kalian lihat di samping yang sudah Bapak tampilkan ini ya. Nah, yang ini untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kalian mampu untuk meyakini nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kalian juga mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu kalian juga diharapkan mampu menguraikan faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu pula kalian pun mampu menguraikan faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu selanjutnya kalian diharapkan mampu membuat laporan terkait dengan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Lalu selanjutnya kalian juga diharapkan mampu menyajikan hasil laporan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Seperti itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, untuk pemanasan materi kita hari ini nih, Bapak memiliki ilustrasi gambar yang sudah Bapak tampilkan ini. Menurut kalian gambar apa sih ini? Dan apa akibatnya dari gambar di atas? Coba siapa yang bisa menjawab? Ajeng, Pak, mau coba jawab. Mangga, gimana coba? Kalau dilihat dari gambarnya itu anak-anak yang sedang tawuran, Pak. Terus akibatnya itu membuat perpecahan dalam sebuah golongan masyarakat, Pak. Ya, betul sekali ya Ajeng. Tentu ini adalah foto sebagian pelajar yang sedang tawuran, dan tentu saja tawuran ini dapat menimbulkan perpecahan di antara kita. Seperti yang kita akan bahas di pertemuan hari ini, tawuran ini adalah salah satu dari sekian banyaknya faktor pemecah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah,
sekarang kita masuk ke materi kita hari ini ya. Sebelumnya Bapak punya video nih untuk kalian. Nanti selesai video ini ditampilkan, Bapak ingin kalian menyimpulkan maksud dari videonya ya. Sebentar, Bapak izin menampilkan videonya. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit, Perbedaan kepercayaan. perlakuan yang dibedakan. itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun, ayo bangun. Solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia. Ya, itu tadi videonya ya. Nah, siapa nih dari kalian yang mau menyampaikan apa maksud dari video tersebut? Coba. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Mela, Pak. Ya, boleh Mela, bagaimana? Baik, Pak, izin menjawab ya. Dari tayangan video itu kita dapat simpulkan gitu bahwa perbedaan dari suku, ras maupun budaya bukan menjadi alasan untuk kita berpecah belah, Pak. Iya, betul sekali Mela ya. Sudah sangat bagus. Masih ada yang ingin memberikan pandangannya? Saya Pak Ikhwan mau coba memberikan pandangan juga Pak. Boleh, silakan Ikhwan. Jadi Pak, bahwa dalam video tersebut juga tersirat makna bahwa para pemuda Indonesia lah yang harus mendorong terbentuknya persatuan bangsa Indonesia, karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan mempertahankan negara ini Pak? Ya, bagus sekali Ikhwan ya, sangat kritis, betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Ikhwan tadi, bahwa poin utama yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah semangat pemuda yang selalu untuk menjadi pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di slide ini Bapak sudah sediakan barcode dan link bahan ajar untuk kalian. Silahkan kalian bisa scan barcode yang sudah ada di salin dia, atau nanti link Google Drive-nya akan Bapak sharekan di grup kelas. Dan bahan ajar ini bisa kalian jadikan pegangan ya untuk kalian belajar seperti itu. Nah baik, sekarang Bapak akan memaparkan materi kita hari ini, yaitu mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan suatu negara itu merupakan faktor yang utama menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negara. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama ada Sumpah Pemuda, lalu ada Pancasila, dan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia ini. Nah,
Selanjutnya di sini ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Lalu Sumpah Pemuda itu merupakan salah satu faktor kuat memperkokoh persatuan di Indonesia. Ikrar dalam Sumpah Pemuda ini, jika kalian ketahui, telah memberikan manfaat-manfaat lainnya, seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Lalu selanjutnya ada Pancasila. Pancasila pun salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI ini. Hal itu dikarenakan nilainya menyeluruh, artinya nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Nah, yang terakhir dari materi kita hari ini, selain adanya faktor pendorong, sudah dipastikan pasti ada juga faktor penghambat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang pertama itu ada kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Tentu saja Indonesia ini kan negara yang majemuk gitu. Keberagaman pasti akan menciptakan penghambat persatuan dan kesatuan dari NKRI karena adanya beberapa kepercayaan dan beberapa budaya. Lalu selanjutnya ada dari segi geografis, dan yang ketiga ada gejala etnosentrisme, lalu ada melemahnya nilai budaya bangsa, dan juga yang terakhir pembangunan yang tidak merata. Nah, itu tadi materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin ada dari kalian yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi kita hari ini? Saya Pak izin bertanya. Ya, silahkan. Gimana Noviar ini? Tadi kan telah disampaikan oleh Bapak bahwasannya Sumpah Pemuda ini merupakan faktor pendorong yang sangat penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu tuh alasannya kenapa ya Pak? Terus apakah Sumpah Pemuda itu sudah dari dulu menjadi patokan atau bagaimana? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya nih. Jadi kenapa sih Sumpah Pemuda itu dijadikan faktor pendorong yang sangat penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, hal ini dikarenakan Sumpah Pemuda itu menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Hal itulah betul seperti apa yang tadi dikatakan oleh Noviar ini, bahwasannya Sumpah Pemuda ini menjadi tolak ukur untuk kalian saat ini para pemuda bangsa agar tetap semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin menambahkan? Saya boleh izin menambahkan, Pak? Boleh, sangat boleh. Diksi, silakan. Ya, baik Pak. Menurut saya gitu, mungkin atas tadi pertanyaan dari teman saya, menjadi sebuah tolak ukur. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda juga terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia gitu. Kalau menurut saya ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat, faktor penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu seperti itu Pak. Jadi ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lainnya, seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau istilahnya daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia Pak. Jadi ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia Pak, seperti itu. Ya, pintar sekali Diksi, sangat lengkap ya. Terima kasih sudah membantu menjawab. Nah, semoga ini juga menjadi penyempurna jawaban dari pertanyaan Noviar ini tadi ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Atau sudah paham? Sudah paham, Pak.
Baik, sekarang jika kalian sudah merasa paham, kalian harus mengerjakan lembar LKPD kalian yang sudah Bapak buatkan. Kalian kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Bapak akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok dan Bapak sudah sediakan juga breakout Zoom-nya untuk setiap kelompok. Silahkan kalian join dan diskusikan bersama kelompok kalian. Bapak beri waktu 20 menit untuk berdiskusi, kemudian setelah waktu habis, silahkan ketua kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti Bapak. Baik, untuk ketua kelompok 1 itu ada Diksi, kelompok 2 itu ada Ikvan, dan kelompok 3 itu ada Mela. Silahkan kalian berdiskusi di breakout Zoom-nya masing-masing. Untuk pengisian LKPD dilakukan oleh ketua kelompoknya saja. Silahkan. Bapak tunggu di room Zoom utama. Bapak beri waktu 15 menit. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Boleh silahkan kelompok 1 untuk memaparkan jawabannya. Baik Bapak, saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab. Faktor penghambat pertama adalah keberagaman masyarakat Indonesia, Pak. Jadi kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi erat dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter atau ciri khas seperti itu Pak dari masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat, perselisihan pendapat yang memicu lepas kendali, tubuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa Pak. Seperti itu kalau dari kelompok 1 Pak. Ya, bagus sekali Diksi jawabannya ya. Terima kasih kelompok 1 dan Diksi yang sudah mewakilkannya atas hasil diskusinya. Silakan selanjutnya kelompok 2 ada Ikvan. Baik Bapak, izin menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai faktor penghambat selanjutnya. Yang kelompok kita ambil adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak seperti majalah atau tabloid, atau media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. Mungkin itu Pak dari kelompok 2. Iya, bagus juga ya Ikvan dan kelompok 2 sangat jelas sekali pembahasannya. Silahkan kelompok terakhir, ketua kelompoknya memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bapak izin menjawab gitu ya. Kelompok 3 memilih faktor pembangunan yang tidak merata, Pak. Hal ini dikarenakan proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin begitu Pak dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Mela jawabannya. Sudah sangat jelas juga ya. Tadi sudah disebutkan juga, jadi kalian melalui LKPD ini sudah mengetahui lebih dalam lagi salah satu faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Nah, selanjutnya ada soal evaluasi yang harus kalian isi melalui kuisis. Ini soal evaluasi ini diisi secara individu. Soal evaluasi ini bertujuan agar mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum mengenai materi kita hari ini. Silahkan diklik saja ininya, link kuisisnya, atau nanti Bapak kirimkan segera di grup WhatsApp, dan waktu pengerjaannya selama 15 menit. Silahkan Bapak akan kirimkan dulu di grup WhatsApp. Baik Pak. Baik, waktu sudah habis anak-anak. Terima kasih sudah mengisi evaluasinya. Untuk hasilnya nanti akan Bapak share di grup WhatsApp setelah pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan memberikan penugasan untuk kalian yang dapat kalian kumpulkan minggu depan. Penugasan dapat kalian lihat di salindia yang Bapak tampilkan, dan link pengumpulannya juga nanti akan Bapak share di grup kelas. Penugasannya
yaitu buatlah infografis yang menarik mengenai faktor-faktor pendorong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini kenapa Bapak menugaskan kalian untuk mencari faktor-faktor pendorong, karena faktor penghambat tadi sudah kita bahas melalui LKPD, dan faktor pendorong akan Bapak tugaskan untuk individu. Kalian bisa buat dalam bentuk infografis dengan ketentuan, yaitu materi sesuai dengan bahasan, warna yang menyesuaikan, lalu yang paling penting adalah kalian harus kreatif sekreatif mungkin, lalu file penamaan sesuai dengan yang tertera di salin dia, dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Pengumpulan tugas dikumpulkan melalui Google Drive, nanti Bapak akan share di grup kelas yang sudah tadi Bapak berikan. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silahkan Bapak minta satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini. Siapa? Saya, Pak. Ya, boleh. Gimana Novirin? Jadi kesimpulan materi hari ini bahwa persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan atau kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan itu merupakan berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kedaulatan yang utuh. Kemudian, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara sendiri yaitu kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Sekian Bapak yang dapat disampaikan. Baik, sangat jelas sekali ya Novia ini. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan hari ini. Bapak harap kalian sudah paham materi hari ini dan kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sosial kalian terkait dengan faktor-faktor pendorong dan tentunya penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Baik, pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Baik Pak, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama untuk mensyukuri apa yang sudah kita peroleh dalam pembelajaran pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian dan kalian pun selalu jaga kesehatan. Bapak izin live terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat ulang tahun Pak.